juga yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan, yaitu dua imam kita, yang semoga para imam di Masjid Jami Syukur semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bapak ibu imam beda. Kalau gak imam dari rumah aja udah mikir. Mana ya? Imam dari rumah aja udah mikir. Saya Serawai nggak? Sampai masjid. Kenapa? Masih mikir juga. Dari itu. Ntar baca apa kita mati bang amin doang bener. Imam lagi mikir salah-salah. Bener gak? Oh. Banyak mikir imam sampai lagi beras lagi naik, cabai naik, sembako Naik. Ustaz. Ya kita doain para imam di Masjid Jami Syukur semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biar sehat berkah rezekinya. Oh, sampai lagi bapak ibu makin keseroin imam kalau kurang-kurang kuat, makin dekat lebaran, bener gak? Lebaran makin dekat, ini belum punya baju baru, bocah juga belum punya. Mau berangkat sholat ini lagi ngoceh balik. Sampai sini kalau kurang-kurang kuat pikirnya bisa oleh imam, bener gak? Oh, makanya biar saya berkah rezeki. Amin ya rabbal. Bapak ibu hadirin jamaah Masjid Jami Syukur yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini mah kita sambil istirahat. Ya, sebab makna tarawih itu asalnya adalah istirahat. Ya. Makanya kalau di Mekah, di Madinah itu kalau tarawih 4 rakaat dan 2 rakaat istirahat dulu. Ya. Kalau kita istirahatnya diselingi sama apa? Bilal. Benar enggak? Makanya pas ini Bilalnya anak muda. Coba kalau Bilalnya laki-laki. Ya, begitu tajam gas, angkos, metik, benar ya? Ya alhamdulillah. Di kita Muhammad Jami Syukur, Masya Allah begitu imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal baca dalam naik lagi. Kan ada juga bapak ibu di mana-mana. Ya, imam kalau belum baca surat akhir belum bangun makmum. Ada nggak yang begitu? Iya, mentang-mentang surat tarawih istirahat. Begitu imam baca surat mau selesai baru dia bangun. Lagi walat dolin masih duduk, amin amin dia masih duduk tangan dibelakangin amin. Terus begitu imam baca surat, bacanya alfin alam yaqidahum bi tadlil baru dia bangun takbir Allah. Enggak lama itu ada yang begitu Pak. Untung imamnya nggak iseng, nggak jahil. Coba kalau imamnya jahil, makmumnya pada begitu. Begitu kata imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah, imam masuk tanya, Allahu Akbar. Jibrah makmum, syarat imam. Makanya dia sekali menguliakan Allah lagi-lagi imam serba salah. Makanya imam waktu bijaksana, lihat juga orang yang sholat di belakangnya. Kecepatan, kesianan, hati-hati sama nenek-nenek, benar. Pulang sembahyang hati sama nenek-nenek, dia nanya apa nih, apa kok mau tarawih kok? Imamnya ganjang pisan. Imam lama, pules. Sampai lagi ini kita mau bawa sekalian yang dimuliakan Allah dan bisa diukur karena puasanya macam-macam beda cara bukanya. Ada yang bukanya nggak langsung makan nasi ke madang, bukan ada? Ada. Ustaz saya mau kalau buka puasa gak biasa makan, karena malam-malam sahur.
Bahkan imam belum boleh maksud dia lagi mola doli dia udah mana? Gak taunya muak. Bangunnya juga beda imam semangat Allahu Akbar Allah. Ya imam udah mau pulang baru nyampe di. Nah, itu ya mas kan. Makanya disemangatin sama Bilal tuh. Ya Bilal disemangatin tuh. Cuma kadang kita yang jawabnya melehoy, benar gak Pak? Kata Bilal Rasulullah SAW ini dia harus kita jawabnya kenceng Pak, benar gak? La ilaha illallah, gimana agak makanya? Iya, Bilal lagi kekuatan. Ada yang jawabnya jelas, datang temuin saya di sini di samping kuburan.
imam pindah ke dapur. Jangan imam diam-diam di situ. Jangan pindah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama kualitas ibadah puasa kita, bagaimana kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi Lihat di YouTube. Di YouTube ya. Siapa orang yang puasanya karena iman dan semata-mata menghadap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ya, apa sih manfaat puasa? Terakhir ini kenapa Allah suruh kita puasa? Pasti ada manfaat. Yang pertama, puasa itu ujian keimanan kita. Kalau memang kita cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, pasti kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, kalau kita tanya iman, yakin, nggak ngaruh puasa kita sama aktivitas kita. Benar? Banyak orang yang kerja bangunan, yang kerja tenaganya capek, tetap bisa melaksanakan ibadah puasa, walaupun dia tetap pegawai. Benar nggak? Yang bikin kuat apa? Imannya Bapak Ibu, benar nggak? Iman yang bikin kuat karena dia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, tetap dia beraktivitas kerja bangunan dengan ibadah puasanya. Walaupun dalam Al-Quran, Bapak Ibu boleh orang yang agak kuat, ya, karena ada uzur dia nggak boleh puasa, boleh karena nggak melaksanakan puasa boleh. Kalau memang benar-benar mengganggu, tapi syaratnya harus kerjain puasa dulu. Kalau memang benar-benar keadaan payah, nah baru benar nggak? Ini kan kebanyakan orang bukan di sini di Jonggol, ya, itu orang kerja. Emang kalau kerjanya berat dari rumah besoknya malamnya udah niat besok agak puasaan, itu niat ke puasa duluan. Udah harusnya dia pegawai dulu, kerja dulu, benar nggak? Kira-kira yang mana baru dah bertanya dulu. Ya itu ini mah udah niat agak puasa itu dengan cuma agak puasa ini masalahnya mas sekali. Ya jadi karena imanannya. Oleh karena itu puasa yang ketiga melatih kita mengendalikan hawa nafsu, ya, mengendalikan hawa nafsu. Kalau memang ini perintah Allah, jangankan yang haram, yang halal aja. Kalau kata Allah jangan, kita nggak kerja. Benar. Yang halal aja kita lakukan, kita tidak makan, apalagi yang tahu. Oleh ini kita beli halal duitnya, coba siap-siap makan, boleh nggak? Bolehnya kalau maghrib, benar nggak? Itu kita boleh bertimbun suri, masuk dalam lapisan. Masya Allah, ini kalau imannya lemah melihat timbun sudah dekat, maka letak pula imannya. Benar nggak? Iya, kalau sudah timbun suri. Iya, kita tahan terus sabar mengendalikan hawa nafsu. Nanti bolehnya maghrib. Bapak Ibu juga begitu, Masya Allah, kesel sama suaminya di dalam puasa ini bulan Ramadan. Ya, ditahan. Benar nggak? Kapan bolehnya? Maghrib nggak boleh begitu. Ya, taruh bang maghrib ya. Nah, ini namanya nggak boleh juga. Marah mampu nahan lagi puasa taruh bang maghrib ya. Ya, artinya Pak puasa mengendalikan hawa nafsu. Padahal itu Bapak Ibu timbang
alias mabubur, itu hilang rasa haus dan lapar, masya Allah. Nah, jangan